Baik, saya akan sedikit membawakan mengenai hal berdoa ya Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, em, sebenarnya ada dua hal yang mau dibahas pada malam hari ini. Pertama itu mengenai aspek-aspek dalam berdoa, terus kedua yang tentang doa Bapa kami yang tadi sudah dibahas sekilas ya oleh Leo ya. Yang sebenarnya lebih tepatnya disebutkan saja topiknya sih. Tapi ya tadi sudah kita sebut dan pada saat ini kita akan langsung bahas ya. Oke, dalam aspek-aspek ada dalam berdoa ada tiga hal yang disinggung oleh Yesus. Pertama, tidak seperti orang yang munafik. Terus kedua, tidak bertele-tele. Dan yang ketiga itu adalah tekun dalam berdoa. Nah, tidak seperti orang yang munafik. Kalau di Matius 6 ayat 5 kan kita baca, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi sama seperti saudara-saudara kita umat Islam gitu ya. Orang Yahudi itu juga memang memiliki jam-jam berdoa tertentu, Bapak Ibu teman-teman semua. Dan ketika waktu untuk berdoa itu tiba, nah mereka berhenti untuk berdoa dimanapun mereka berada, selama tempat itu bersih gitu ya. Dan berdoa dalam keadaan berdiri. Jadi mirip ya, sebenarnya juga kan orang Islam juga sama ya sholat gitu ya istilahnya. Pada jam-jam tertentu, di luar teknis berdoanya seperti apa ya gitu istilah. Nah, tapi kata Santo Agustinus dari Hippo yang pada hari ini kita peringati gitu ya, yang menjadi masalah itu bukan masalah mereka terlihat lagi berdoanya, Bapak Ibu teman-teman. Tapi sama seperti orang tadi, orang bersedekah, orang berpuasa, itu mereka pengen dilihat gitu, pengen dipuji oleh orang. Dan bahkan kata si satu Yohanes Chrysostomus, kalau sampai mereka seperti itu, mereka tuh cuman pura-pura berdoa. Karena tapi sebenarnya pengennya cuma dipuji saja. Jika hal demikian, ya eh, Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan sebagai berikut. Mereka itu sudah dapat upah yang dari manusia, yaitu pujian-pujian dan semacamnya. Wah, soleh ya. Wah, religius sekali, suci sekali, kudus sekali gitu ya. Tapi karena Tuhan tidak menginginkan hal itu, mereka tuh tidak mendapatkan upah dari Tuhan. Padahal kan sebenarnya tadi kemuliaan sejati, kehormatan sejati semuanya itu kan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan hal itu, maka mereka tidak mendapatkan upah dari Tuhan. Nah, tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ayat ini sebenarnya mengambil inspirasi dari Yesaya bab 26 ayat 20. Jadi masuk ke dalam kamar untuk berdoa ya. Dalam dalam yang lebih jelasnya di versi Septuagintanya Yunani. Nah, ketika kita berdoa tapi tidak dilihat oleh orang-orang, tentulah doa ini muncul ketika kita ingin berdoa dan nggak ada orang, kan kita kan nggak pengen dipuji sama orang, karena kita mau doa setiap apa kan kita nggak bakal kelihatan oleh orang gitu. Nah, keinginan untuk berdoa kita ini muncul gara-gara niat yang murni gitu. Tapi tentu saja mesti pahami lagi bahwa konteks ini tidak berlaku untuk doa bersama yang tidak berada di dalam rumah ibadah. Nah, kita kembali lagi ke tentang hal tidak bertele-tele. Apa sih sebenarnya definisi tidak bertele-tele? Apakah tidak bertele-tele itu serupa dengan doa rosario misal? Apakah doa rosario kita ngulang Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan hingga berpuluh-puluh kali gitu ya? Dan kadang kan mungkin
Orang doa rosario sekali jalan kadang bisa lebih dari sekali, kadang ya, kadang kalau pas lagi bener-bener ini eh, menginginkan sesuatu terutama ya. Apakah hal tersebut juga termasuk ke dalam doa yang bertele-tele? Lalu, nah, Yesus mengatakan dalam Matius seperti ini. Janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah dalam doamu itu. Nah, jadi orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang pagan itu seperti apa sih Bapak Ibu, teman-teman? Nah, orang-orang pagan itu dia menyebut nama dewa-dewi mereka dengan harapan bahwa doa mereka akan dijawab oleh salah satu dewa-dewi. Nah, jadi disebutin lah, kalau misalkan mungkin zaman dulu dewa-dewa dewa-dewi Yunani gitu ya, Zeus, Hera, Ares, semua disebutin semua, gitu ya. Nah, tapi itu dilakukan dengan harapan ya udah, kalau Zeus gak bisa paling nggak bisa dijawab sama Athena misalkan. Kalau Athena nggak bisa, bisa dijawab sama Ares, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu tidak dilakukan karena memang mereka menghormati dewa dewi tersebutnya. Mereka lebih mengarah karena ke kepentingan egoistik. Sementara kan kalau dalam Katolik dan mungkin juga dalam beberapa denominasi yang lain gitu ya, kita mengenal ada doa Yesus, misalnya kita sebut nama Yesus berulang-ulang gitu. Yesus, Yesus, Yesus. Mungkin ya kita juga mungkin nggak nyebut minta apa-apa, kita nggak gimana. Tapi Yesus, Yesus, Yesus ulang terus, kadang pun sampai nangis gitu, Bapak Ibu teman-teman. Nah, kalau kita menyebut nama Yesus berulang-ulang dengan penuh cinta dan hormat, itu tidak termasuk dalam hal yang bertele-tele seperti ini. Mereka ini kan menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya itu akan dikabulkan. Jadi dengan mengulang-ulang dewa itu semua dikabulkan. Nah, Santo Theophilak dari Okrit ini dia mengatakan juga berikut. Bertele-tele itu juga bisa diartikan sebagai berdoa secara bodoh. Berdoa secara bodoh itu maksudnya gimana? Meminta hal-hal duniawi semacam ketenaran ataupun kekayaan. Nah, meminta hal-hal duniawi semacam ketenaran ataupun kekayaan, apakah gitu ya? Mungkin pertanyaan yang munculnya gitu ya. Apakah kita nggak boleh kaya? Kita nggak boleh kenal? Enggak sih. Boleh-boleh aja. Tapi maksudnya ketika kita malah mengarahkan hati kita pada hal yang seharusnya bukan jadi fokus kita. Misalkan ya udah aku yang penting tenar, tapi kita tidak mengajar kerajaan Allah. Ya udah aku pengen kaya, tapi kita tidak mengajar kerajaan Allah. Kita tidak menjadikan kerajaan Allah sebagai fokus kita. Ya itu suatu hal yang bodoh. Jadi bisa memang pengulangan yang memang tidak didasarkan pada niat yang baik. Bisa juga memang permintaannya bodoh pun itu kan sebagai bertele-tele. Nah, next. Nah, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Jadi ditekankan lagi, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Allah tahu apa yang terbaik. Bukan yang Allah masalah yang kita anggap kita terbaik ya, Bapak Ibu teman-teman. Tapi Allah tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Karena dibilang gini, kita misalkan katakanlah emang ada yang di antara kamu tuh kalau anaknya minta roti kasih batu. Ada yang minta apa malah kasih kalajengking. Nggak ada kan. Yang jahat pun kasih yang sebaik mungkin untuk anaknya. Tidak ada yang maksudnya hal-hal seperti itu gitu ya. Kecuali orang yang memang jahat sekali gitu ya istilahnya. Jadi orang yang jahat pun manusia yang pada dasarnya jahat gitu ya. Itu kita tahu apa yang terbaik buat anak-anak kita. Apa yang paling nggak apa yang baik gitu ya untuk anak-anak kita. Apalagi Bapamu yang di surga. Allah sumber segala kebaikan, yang kita yang kurang baik aja mau dan tahu
yang baik gitu ya bagi anak-anak kita, apalagi Allah yang maha tahu, maha baik, sumber segala kebaikan, dia akan kasih yang terbaik buat kita. Kalau di Lukas dikatakan ia akan memberikan yang baik, itu Roh Kudus. Maksudnya gimana? Kalau menurut Jerome Biblical Commentary, Roh Kudus itu memampukan kita mengambil bagian menjadi anak-anak Allah. Dan itu suatu hal yang sangat luar biasa gitu. Ketika kita akhirnya masuk dalam kerajaan Allah dan memang kita menjadi anak-anak Allah. Tapi pertanyaannya mungkin muncul, kalau kita berpikir nakal, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah seperti ini. Jika Allah sudah tahu apa yang terbaik, apa gunanya kita berdoa padanya? Iya kan? Kalau Allah udah tahu, sebelum kan bilang katanya belum sebelum minta juga udah tahu gitu. Jadi ngapain kita berdoa kalau misalkan kalau Allah udah tahu? Nah, ini pertanyaan yang mungkin nakal tapi nggak apa-apa sih. Logis gitu ya istilahnya. Kalau udah tahu ngapain kita doa? Nah, jadi Allah tetap pengen kita berdoa kenapa? Ingin agar kita anak-anaknya Allah, ini anak-anaknya Allah itu berpaling kepadanya sang sumber kebaikan. Dan doa itu pun menurut ajaran gereja adalah respon personal kita kepada Allah. Nah, Lukas sendiri secara ini ya, secara jelas menggambarkan ini kan hal yang bagus. Misalkan katakanlah kita ada orang A dan B namanya. Misalkan ada A ini datang ke rumah sahabatnya si B malam-malam untuk meminjam roti. Karena dia nggak punya roti gitu. Padahal ada tamu, ya istilahnya masa ada tamu kita nggak nyuguhin apa-apa gitu kan istilahnya. Karena kita juga sekarang juga sama kayak gitu istilahnya. Kalau ada tamu sampai kalau nggak ada apa-apa, mungkin kita bakal beli di warung gitu. Tapi kalau misalkan tamunya katakanlah malam-malam gitu, pada waktu itu kan juga nggak ada warung, nggak ada Alfamart, nggak ada Indomaret ya, Bapak Ibu teman-teman. Terus, ya, aduh gimana, kagok gitu, nggak ada, aduh gimana ya, masa nggak dikasih apa-apa. Nah itu akhirnya tiba-tiba dia datang ke tetangganya, tolong dong saya em, pinjem roti, maksudnya ngutang gitu ya, ngutang roti. Karena ada tamu masa saya nggak ngasih apa-apa. Yesus itu beranggapan gitu ya. Nggak mungkin B itu menolak A itu karena dia sahabatnya. Ya implisit sih. Tapi secara implisit Yesus itu beranggapan gitu. Bahwa si B yang adalah sahabatnya ini pasti dia akan ngasih roti ke A. Seandainya pun dia sebenarnya males, eh, mau nolak gitu semacamnya. Tapi ya tetap aja B itu pasti akan ngasih. Kenapa? Karena dia udah bersusah payah menemui B gitu. Tetap ngasih roti ke A karena udah sampai tengah malam meskipun gimana, aduh ya kasihan. Meskipun sampai mungkin mengganggu gitu istilahnya malam-malam dan semacamnya, tapi ya tetap akan kasih. Demikian juga memang kita pun bertekun dalam doa seperti itu juga. Jadi minta akan dikasih kepadamu, berikan kepadamu, cari kita akan mendapat, dan ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Nah, pengulangan minta beri, cari dapat, ketok dibukakan ini bukan masa tentang bertele-tele ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Tapi ini lebih ke penekanan bahwa mengenai doa kita itu pasti akan didengar oleh Allah. Nah, dan kita mesti yakin aja bahwa doa kita akan didengar dan dijawab tanpa perlu merasa khawatir, Bapak Ibu teman-teman. Tapi tentu saja yang lebih pentingnya itu bahwa hal yang terbaik menurut Allah akan diberikan pada kita. Banyak gak sih Bapak Ibu teman-teman yang dalam hidup kita mengalami hal yang mungkin buruk gitu ya istilahnya. Kita sudah mendoakan anggota keluarga kita, ternyata supaya sembuh misalkan paling gampangnya. Tapi ternyata meninggal gitu. Kita sudah berdoa untuk bisa lolos ini, ternyata tidak lolos misalkan. Ya apapun itu ya, Bapak Ibu teman semua. Tapi awal-awal itu kan biasa kita marah. Selanjutnya entah kenapa, eh, ternyata
ada hikmahnya gitu. Kalau kata orang sekarang, ada hikmahnya. Saya tuh, oh, puji Tuhannya saya gagal. Kalau nggak saya nggak gagal, saya ini. Ya puji Tuhan, eh, udah nggak ini lagi misalkan katakanlah. Pas awal-awal memang berat sih pasti, tapi seiring berjalannya waktu, kita pun yang peristiwa-peristiwa buruk yang mungkin boleh terjadi dalam hidup kita, ternyata itu nggak tahu kenapa malah menjadi suatu berkat, bisa jadi ya. Saya tidak akan bilang ataupun secara gampang itu pasti berkat yang tersembunyi, enggak. Tapi saya cuma bisa berharap apa yang Bapak Ibu dan teman-teman sedang alami sekarang gitu ya, terutama yang mungkin berkaitan dengan doa yang tidak dijawab ataupun ternyata jawabannya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Saya cuma bisa berharap bahwa Bapak Ibu dan teman-teman semua dikuatkan dalam perjalanan, dan semoga kita bisa sungguh melihat bahwa itu rencana Allah yang indah. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa doa itu merupakan suatu ungkapan personal kepada Allah yang harusnya diberikan dengan iman yang berasal dari dalam hati serta penyerahan penuh kepada kehendak Allah. Nah, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Nah, dan ini menurut saya ini salah satu bahas yang menarik gitu ya. Doa ini sebenarnya dia langsung muncul ya setelah ungkapan larangan doa bertele-tele dan bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik. Dan mungkin ini bisa dikatakan sebagai contoh doa yang seharusnya didoakan. Dan menurut Origen, gitu ya, bisa dikatakan bahwa ini adalah suatu ringkasan intisari dari seluruh bagian Injil gitu. Dan ini menyatakan apa yang harus kita ingini dan apa yang harus kita hindari, dan tentu saja digunakan dalam berbagai doa di gereja. Dalam misa pasti ada, ya. Dalam doa rosario, dalam doa-doa devosi yang lain, ibadat, kayaknya hampir semuanya itu ada doa Bapa kami, ya. Atau at least sebagian besar lah, paling enggak sebagian besar pasti ada doa Bapa kami. Nah, terus kalau kita perhatikan sebenarnya, kalau sedikit lihat masalah teksnya ya, doa Bapa kami di Injil Matius itu lebih berkembang dibandingkan versi Lukas. Meskipun bisa jadi versi Lukas itu karena memang dia tidak begitu berkembang dibandingkan yang Matius, bisa jadi mungkin dia yang paling dekat dengan perkataan aslinya Yesus. Tapi yang Matius ini yang kemudian nanti banyak dipakai di eh, liturgi-liturginya kita. Saya akan breakdown gitu ya bagian-bagiannya. Bapa kami yang di surga gitu ya. Yang sekarang kita sebutnya Bapa kami yang ada di surga gitu ya. Nah, ini tuh, banyak ditemukan di doa Yahudi setelah masa perjanjian baru. Dan ini kita manggil Bapa kan bukan masalah Bapak-bapak biasa gitu. Bukan masalah Om, bukan masalah apa, tapi Bapa tuh ayahnya kita. Sehingga ini terjadi suatu proses, kalau kata bahasa teologis itu divine filiation, peranakan ilahi. Kita tuh dijadikan sebagai anak-anak Allah. Dijadikannya gimana? Melalui persatuan kita dengan tubuh mistik, mistik Kristus dalam sakramen baptis. Wah, ini ketika saya bikin beginian, pas baca tafsirannya, waduh, dalam banget ya artinya gitu ya. Ketika ini ternyata kita dijadikan anak-anak Allah gitu. Dan kami di sini, Bapa kami gitu. Dan ini menyatakan persatuan umat beriman. Apa itu? Gereja. Jadi memang doanya bukan Bapa saya yang di surga, tapi Bapa kami yang di surga. Karena ini menyatakan persatuan kita sebagai umat beriman, sebagai orang yang mengikuti Kristus, sebagai orang Kristen, dan khususnya lagi sebagai orang Katolik. Dikuduskanlah namamu. Maksudnya gimana nih? Dikuduskanlah namamu ini, Allah merupakan sumber dari segala yang baik. Dan ini sebenarnya pelaksanaan hukum kedua dari 10 perintah Allah dari Dekalog gitu. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat gitu ya. Dan memang nama Tuhan itu kudus gitu. Dan
Dan ini ketika kita ngomong kayak gini gitu ya, ini merupakan permintaan agar Allah menguduskan namanya itu melalui suatu perbuatan yang besar. Sama seperti permintaan yang disebutkan oleh Nabi Ezra gitu ya, di kitab Nabi Ezra. Lalu dibilang datanglah kerajaan Allah gitu ya. Menyatakan bahwa tujuan kita seharusnya diarahkan kepada kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang penuh dengan damai, sukacita, kehidupan dan kebenaran. Dan semuanya ini mungkin kenapa? Nah, semuanya ini mungkin karena inkarnasi Kristus, Kristus yang muncul gitu, Kristus yang lahir ke dunia melalui perawan Maria. Wow. Dan ini semua jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika kita ngomong kayak gini, kita menyatakan persetujuan kita akan terwujudnya kerajaan Allah. Ya kalau kita nggak setuju, kita kan nggak mungkin bakal ngomong kayak gitu kan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita nggak setuju, kita nggak mungkin ngomong kayak gitu. Jadi ketika kita ngomong kayak gini dan penuh iman, berarti kita setuju bahwa kerajaan Allah itu akan terwujud. Dan ini sebenarnya juga mengarahkan agar orang Kristen pun meneladani Kristus yang melaksanakan kehendak Bapaknya secara penuh. Yesus menebus dosa kita sampai mati di kayu salib. Pada saat itu suatu hukuman paling rendah untuk penjahat, mungkin paling jahat. Yang dianggap penjahat maksudnya pada waktu itu ya. Yesus tahu dari awal dia akan mati seperti itu. Tapi dia tetap jalani. Dan orang Kristen pun juga diharapkan meneladani Kristus yang memang melaksanakan kehendak Bapaknya itu sampai penuh. Dan itu juga kalau menurut Tertullianus gitu ya, kita bisa memandang seperti ini. Kehendak Allah itu nyata di dalam semua, gitu. Di dalam di atas di bumi seperti di surga dan juga dalam jiwa dan raga kita. Lalu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, hari ini daily gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Yunani-nya ini epiosios gitu ya. Epiosios itu epi itu melebihi, osios itu substansi atau hakikat. Ini melambangkan apa? Nah, roti ekaristi. Dan sebenarnya memang karena epiosios ini suatu kata yang sangat jarang gitu ya. Eh, jadi tafsirannya sebenarnya macam-macam. Yang paling biasa digunakan sih hari ini. Tapi dia juga bisa berarti roti yang akan datang. Dan ini berhubungan dengan arti eskatologis, arti tentang akhir zaman seperti apa. Jika dihubungkan dengan perikop lain, gitu Bapak Ibu teman-teman semua, kalau di Matius 6 ayat 31 sampai 33 itu kan dia berfokus pada kerajaan Allah. Di Matius 8 ayat 11 itu diomong tentang jamuan atau makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ini kalau bahasa teologisnya itu namanya jamuan mesianik. Jadi ini tuh ketika kita berharap gitu ya untuk bisa makan bersama atau ikuti perjamuan bersama Abraham, Ishak dan Yakub, ini tuh sama aja kita tuh meminta untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dalam konteks jamuan mesianik, lalu juga kita lihat eskatologisnya seperti apa di akhir zaman kerajaan yang akan datang itu ya. Kalau ngomong tentang roti yang akan datang, berarti itu tuh terjadi perubahan tujuan dari tujuan yang jasmani, kebutuhan jasmani, menjadi suatu kerinduan rohani. Ketika kita sungguh minta bahwa kita tuh juga bisa makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub, itu merupakan suatu kerinduan rohaninya kita. Jadi terdapat dalam sisi pandang eskatologis. Jadi yang sekadar ya yang penting kami dapat rezeki buat hari ini, rezeki badaninya. Tapi ketika kalau kita memahami secara eskatologis, kita tuh melihat bahwa kita tuh minta agar kita bisa dimasuk dalam kerajaan Allah. Jadi artinya ini terdapat pergeseran dari kebutuhan jasmani ke dalam kerinduan rohani. Dan kalau dalam hal demikian, kerinduan rohani itu tuh masih sama
dengan bagian doa yang awal. Tadi kan Bapa kami yang surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di atas bumi seperti dalam surga gitu. Dan itu ternyata bukan tiba-tiba pecah tema sendiri, tapi ternyata dalam arti eskatologis ternyata dia masih satu tema gitu, masih sejalan dengan doa awal. Nah, lalu dibilang, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pengampunan ini sekiranya juga kalau dalam arti eskatologis, dalam arti eh, studi masa yang akan datang, gitu ya. Ini kemungkinan berkaitan dengan pengampunan di akhir zaman. Dan di sini juga ditekankan bahwa keharusan untuk mengampuni sama untuk menerima pengampunan Allah secara penuh. Dan ini juga sesuai dengan pelajaran Yesus di bukit. Nah, lalu dibilang janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan ini bisa memiliki dua arti, Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi jangan biarkan kami tergoda dalam akan dosa, ataupun jangan biarkan kami sendirian dalam pencobaan. Ini berarti mengarahkan semua ketakutan dan penyembahan kita kepada Tuhan. Meskipun kita memang lagi ngalamin masalah, kayak tadi ya, saya urgent juga ya. Punten Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Eh Tadi gitu ya, saya menyerah ada masalah gitu ya istilahnya. Saya serahkan aja semua pada Tuhan. Memang mungkin ada rasanya, aduh khawatir ya, aduh gimana ya, aduh dan aduh lainnya gitu. Tapi saya serahkan lagi semuanya, ketakutan saya, penyembahan saya pada Tuhan saja. Biar saya bisa melakukan apa yang saya bisa lakukan, lalu saya serahkan semuanya pada Tuhan. Nah, setelah jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, ini menarik nih. Jadi ini dia merujuk ke iblis, dan menurut Santo Yohanes Chrysostomus tidak ada kompromi terhadap iblis. Jadi tidak ada kayak ya bolehlah dikit-dikit ya. Tapi tidak ada kompromi. Kalau mungkin kata kata lagu yang populer ya, I have decided to follow Jesus, not turning back. Nah, lalu ini juga merujuk juga ke dalam godaan akan dosa, gitu ya. Ya kalau ini yang kemudian gereja juga mengajarkan hal seperti demikian juga. Lalu dibilang, karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, bagian ini yang sampai sekarang ini namanya doksologi. Jadi ini doksologi ini merupakan suatu ungkapan kemuliaan kepada Allah. Mungkin kalau sedikit bahas ekumenisnya dikit ya. Doksologi ini sebenarnya bukan nggak khusus ada di Katolik juga, Bapak Ibu teman-teman semua. Di teman-teman kita yang Protestan ataupun yang lainnya itu tetap ada yang namanya doksologi gitu. Jadi memang ini ungkapan suatu ungkapan umum lah istilahnya. Jadi ungkapan kemuliaan kepada Allah. Dan memang juga pada waktu itu praktek umum untuk doa orang Yahudi juga. Terus tapi mungkin sedikit kritik teks lagi ya. Kenapa dikasih tanda kurung siku? Karena sebenarnya memang dia ditemukannya di sebagian manuskrip aja. Di manuskrip yang paling tuanya, kalau nggak salah malah nggak ada. Saya lupa, tapi kalau nggak salah karena sebagian aja. Jadi memang oleh lembaga Alkitab itu dia ya udah kita eh, kasih penanda aja. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa doa Bapa kami merupakan intisari atas Injil mengenai Yesus Kristus dan rencana keselamatan Allah. Jadi kita dapat dua poin nih, Bapak Ibu teman-teman semua. Doa merupakan suatu ungkapan personal kepada Allah yang harusnya diberikan dengan iman yang berasal dari dalam hati serta penyerahan penuh pada kehendak Allah. Lalu yang kedua, doa Bapa kami merupakan intisari atas Injil mengenai Yesus Kristus dan rencana keselamatan Allah. Demikian saya berikan pada Albert. Oke, terima kasih Leo dan Jos yang telah membawakan materi.